Sejuta titik warna-warni susun gambar merangkai emosi. Piksel-piksel kecil berpadu rapi, tebar informasi dunia psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah bergabung di acara Psychopixelers pertama. Kita sudah bersama dengan narasumber pertama kita ya, Kakak Neraca Cinta Zilhak. Kak Cin ini adalah seorang user experience researcher atau UX writer ya, yang nanti akan menjelaskan materi yang topiknya itu psychology of design, visualisasi konten untuk media sosial. Kalau misalnya ada yang mau kepoin Kak Cin lebih jauh, nanti silahkan ya di follow akun media sosialnya. Kita sapa-sapa dulu Kak Cin. Apa kabar Kak Cin? Halo, Gimana Kak Cin kabarnya, sehat? alhamdulillah sehat. Di sini mungkin ada nggak yang udah pernah nyoba bikin konten Instagram sebelumnya? Ada 1-2 orang nih ya. Kira-kira motivasi kalian ngonten itu tuh apa sih? Kayak bikin tulisan konten edukasi gitu. Soalnya dari kampus ada sering bikin kayak konten edukasi tentang psikologi gitu. Jadi itu kan diedit-edit juga dan dipublish di Instagram. Oke, bagus. Berarti kontennya bentuknya edukasi gitu ya. Oke. Tadi siapa yang ngomong pertama? Yustiani ya. Yang Konita, gimana Konita? Mungkin lebih ke mengasah kemampuan aja sih Kak, sama nyari uang gitu Kak. Nyari pendapat maksudnya Kak, pendapatan Kak. Oh, berarti bukan cuma iseng-iseng doang nih. Berarti udah ada tujuannya nih Kak Fifah ya, berarti ya, untuk nyari duit gitu. Kan tadi kan udah ada 2 orang nih ya yang speak up gitu ya tentang motivasi membuat suatu konten gitu. Nah, di sini tuh ada 3 buah konten nih guys. Apa sih yang membuat konten-konten ini tuh jadi menonjol gitu? Oke, ada yang satu yang komen nih Kak Fifah nih. Maybe relate dengan banyak orang. Hadil ini menyoroti dari segi konten ya. Jadi kontennya relate dengan diri atau kehidupan si pembaca. Dan mungkin kalau dari aku, yang menonjol itu adalah elemennya juga. Jadi elemen ilustrasinya itu juga membuat konten itu jadi menonjol ya. Entah itu dari segi warnanya yang kontras atau ditambah dengan ilustrasi-ilustrasi yang menarik gitu. Nah, oke. Nah, jadi kalau dari penjelasannya siapa tadi ya, namanya panjang banget ya. Ahadil. Ya, Ahadil ya. Dia kan ceritakan kalau misalkan si konten ini dia menariknya karena ada yang relatable. Nah, di Kak Viva juga bilang gitu. Yang menurutnya jadi menarik itu adalah elemennya, yaitu gambar. Pertanyaannya nih, apakah hal itu berarti kedua elemen itu tuh harus beneran ada semua gitu ya, kontennya gitu? Jawabannya, tidak. Nah, alasannya kenapa jawabannya enggak? Ya karena coba deh lihat yang konten yang paling depan ini gitu. Nah, ini kan cuma terdiri dari tulisan aja ya. Sedangkan yang konten yang sebelah sini, dia tuh isinya tulisan sama gambar gitu. Kedua elemen ini tuh bisa ada bersamaan gitu. Mereka saling melengkapi, ada tulisan, ada gambar. Tetapi, kalau misalkan di dalam suatu konten itu tidak harus ada dua-duanya. Nah, kenapa? Nah, itu yang bakal kita bahas. Suatu desain itu bisa membuat suatu informasi itu bisa lebih menarik gitu, visually appealing gitu. Kalau misalkan kita lihat nih di kedua desain ini gitu. Nah, ini kan satunya kan poster gitu ya. Posternya tuh poster hiring gitu. Satunya ini dia postingan tentang Happy Halloween gitu. Jadi kayak kalau misalkan di kita tuh kayak ya selamat hari raya Idul Fitri lah ya, kayak gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya 2 hal yang berbeda ya. Tapi di sini tuh ada hal yang sama nih di kedua postingan ini, yaitu mereka sama-sama memiliki elemen grafis. Grafis itu tuh adalah suatu elemen yang digunakan untuk meng-highlight informasi di dalam suatu konten tersebut. Kita nggak bisa bikin desain tanpa kita memperhatikan aspek-aspek, yaitu kemampuan si desain ini untuk dimengerti sama orang gitu. Terus yang kedua, fulfilling user's need. Yang ketiga adalah helping problem solving. Jadi kalau misalkan kita bikin desain, itu tuh kita nggak pengen bikin orang-orang tuh jadi lebih bingung. Desain yang jelek itu adalah desain yang bingungin. Layoutnya tuh nggak jelas gitu. Kontennya tuh nggak relevan gitu. Nah,
ini ada satu gambar yang perbedaannya itu cuma di besar kecilnya foto gitu ya. Di sini sebenarnya tuh yang mau diliatin tuh apa sih gitu loh. Ini tuh orang tuh sebenarnya tuh mau nyampein apa sih? Kenapa kok fotonya kecil banget gitu kan? Nah, kadang-kadang tuh itu juga perlu kita perhatiin tuh. Oke, mungkin di sini udah ada ya yang pernah pakai Canva ya teman-teman ya. Nah, di samping Canva sebenarnya ada tools buat desain lagi yang free teman-teman. Nah, yang satunya itu Inkscape sama yang satunya lagi Figma. Kalau misalkan kalian itu butuh worksheet ya, kita nyebutnya ya worksheet yang lebih gitu. Nah, itu bisa kita upgrade dan kita bayar ke dia kayak gitu. Nah, kalau Inkscape dia itu beneran suatu tools yang benar-benar free karena dia adalah open source software. Inkscape itu tuh menurut aku tuh juga adalah alternatif yang bagus buat teman-teman yang pengen pakai Corel tapi nggak mau bayar. Sekarang kita tanya nih, gimana sih caranya kita bikin social media konten yang bukan cuma good tapi great gitu ya? Ya, aku di sini juga bukan expert sih ya, tapi yang perlu banget aku lakuin dan sekarang masih sering aku coba terapin adalah aku bikin content planning. Beberapa device atau tools ya yang sering aku gunakan buat content planning itu satu Trello, yang kedua Notion, yang ketiga Google Sheets. Nah, tapi bisa juga nih guys, kita pakai AI. Kalau yang sering aku pakai itu adalah Google Gemini. Nah, Google Gemini itu tuh sebenarnya adalah salah satu gebrakannya Google sih. Kemampuannya dia bikin content planning itu adalah berdasarkan dari instruksi yang kita bikin nih gitu. Ini kalau misalkan kalian lagi bingung ya bikin format content planning kayak gimana gitu ya. Nah, kalian bisa nih coba-coba gali pakai Gemini atau enggak pakai ChatGPT kayak gitu. Masuk ke pembuatan konten, kita harus tahu dulu what is your estetik gitu. Misalnya ya, kita tuh pergi ke suatu restoran. Nah, restoran itu tuh bentukannya tuh kayak rada jadul gitu ya. Kursinya tuh kursi lengan-lengan kayak gitu. Nah, terus kayak lampunya tuh mungkin lampu-lampu teplok gitu ya. Nah, dia melengkapi suatu dekorasi dari restoran itu gitu. Nah, itulah yang disebut dengan estetik. Jadi adalah suatu tampilan gitu ya, yang saling terkoneksi satu sama lain. Estetik itu ada macam-macam gitu, nggak cuma 3 ini sebenarnya. Estetik itu tuh bisa kita terapkan itu tuh kalau misalkan kita udah merasa yakin nih sama gaya, sama sasaran konten yang mau kita tuju nih gitu. Nah, gampangnya itu kalau misalkan kalian mau cari estetik, itu adalah di sini guys, di Pinterest ini. Nah, selain estetik, yang perlu kita perhatikan adalah composition nih guys. Pertama adalah visual hierarchy atau hierarki visual. Kalau di psikologi itu kan ada nih yang namanya perception gitu, persepsi gitu. Seseorang itu kan cenderung memproses informasi berdasarkan urutan tertentu dari stimulus gitu. Stimulus mana dulu nih yang bakal kamu proses pertama? Nah, itu adalah namanya persepsi gitu. Di dalam desain itu tuh ada juga tuh namanya visual perception gitu. Bagaimana seseorang itu membaca konten kamu, bagaimana orang itu menangkap informasinya, terus bagaimana informasinya itu diproses sama mereka. Nah, itu juga didasarkan pada hierarki visual konten tersebut. Nih, hierarki visual itu tuh ada yang dia bentuknya lurus. Kayak kita baca baca koran lah ya istilahnya gitu. Nah, tapi ada juga yang orang yang lihatnya zigzag, bisa nggak secara urut gitu guys, tapi mesti mulai dari sesuatu yang menonjol terlebih dahulu, terus nanti ke sesuatu yang kurang menonjol. Nih, mungkin bisa di chat ya teman-teman ya. Nah, ibaratkanlah persegi-persegi itu tuh gambar, kalau yang garis-garis itu tulisan gitu. Nah, mana nih kira-kira yang paling gampang buat dicerna gitu sama kalian? Oke, yang mana nih guys? Coba Yang dong B, Kak. Yang B katanya. Oke, ada yang jawab B, ada yang jawab A juga. Oke. Nah, ada yang jawab apa lagi nih? Yang B. Ada yang B. Tapi aku B sih, Kak Cin. Oke, Kak Afifah bilang yang B ya. Jawabannya adalah yang B. Alasannya adalah untuk konteksnya suatu konten di media sosial gitu ya. Yang B ini tuh punya satu titik fokus. Nah, ketika kita membandingkan dengan yang A, dia terlalu banyak gambar. Mana nih sebenarnya fokusnya mau kemana? Fokus yang ke sini, ada gambar lagi di sini. Kita mau baca tulisan ini, ada tulisan lagi di sini. Ada gambar lagi di sini kecil-kecil gitu. Jadi fokusnya jadi kemana-mana gitu teman-teman. Terus, nah yang kedua, tadi kita masih ngomongin hierarki visual gitu, kayak enaknya dibacanya dari mana gitu. Nah, tapi suatu konten itu pasti nggak mudah dibaca sama orang kalau tulisan atau fontnya nggak jelas, ya nggak sih? Nah, jadi penting ya buat kita memperhatikan fontnya kita pakai apa.
Nah, untuk font style itu ada 2 jenis nih guys di dunia ini. Yang pertama sans serif, yang kedua serif. Nah, bedanya apa nih sans serif sama serif gitu ya? Nah, sans serif itu adalah suatu jenis font yang dia bisa dibilang lebih simple. Dia jauh lebih gampang buat dibaca daripada serif gitu. Kenapa? Karena dia nggak ada kayak bentuk-bentuk yang kesannya formal gitu. Nah, kalau memang kontennya itu memang buat artikel gitu ya, artikel yang memang harus dibaca serius, nah itu mungkin nanti beda lagi gitu. Mungkin aku mau kasih tes lagu ya. Mana nih di antara kedua font ini, mana yang paling gampang dibaca nih? Oke. B yang A terlalu formal jadi nggak asik dibaca. Oke. Oke. Ada yang jawab Oke. B juga di kolom komentar. Ada yang jawab B, oke. Benar, yang B. Karena ini kontennya tuh di Instagram gitu sebenarnya aslinya ya. Dia kontennya tuh di Instagram. Nah, kalau kita pakai yang A, durasi kita untuk membaca suatu konten lah ya, bisa dibilang. Itu tuh akan jauh lebih lama gitu daripada kita baca yang B. Terus yang ketiga, media nih teman-teman. Kita harus milih media yang relevan, harus milih foto yang relevan. Jangan pernah pakai foto yang blur. Nah, biasanya kalau foto-foto itu bisa kita ambil dengan cara pakai kamera kita sendiri, atau kita bisa nih ambil stock photos. Bisa dibilang kayak foto-foto gratis gitulah ya. Itu bisa diambil dari Freepik atau dari Unsplash atau dari Pexels. Setiap foto yang kita ambil dari ketiga website ini emang gratis. Tapi kita jangan lupa untuk tidak mendiskreditkan si pemilik foto. Apa ya, orang yang bikin foto ini namanya siapa gitu. Nah, itu tuh nanti kita bisa tuh nge-copy nama tersebut gitu. Terus nanti kita masukin ke dalam desain kita sebagai kredit gitu. Oke, mungkin itu aja sih yang mau aku sharing tentang konten desain. Dan mungkin ada yang mau nanya mungkin, atau ada yang mau cerita gitu yang udah bikin konten gitu. Boleh Konita, silahkan di open mic. Izin bertanya Silakan. terkait visualisasi konten itu kan, kayak apa yang kita pakai pertama itu kadang memperlihatkan bagaimana kita seterusnya gitu. Nah, nanti kita makainya misalnya latar warnanya seperti warna ungu atau senja gitu. Nah, nanti aku berubah pikiran gimana ya, atau baiknya gimana ya gitu. Oke, makasih Konita atas pertanyaannya ya. Tadi yang aku tangkep mungkin gimana kalau misalkan di tengah-tengah kita pengen ganti tema gitu ya, pengen ganti estetik tadi kali tuh Kak. Iya, ganti estetik gitu ya. Menurut aku sih pergantian estetik itu tuh gak masalah sih, tapi balik lagi gitu. Sebenarnya apakah hal itu bisa mempengaruhi dari sasaran konten kita atau enggak? Kita harus mikirin juga nih, kalau misalkan kita ganti color gitu ya, ganti estetik gitu. Nah, apakah orang-orang ini tuh bakal approve atau enggak sih? Nah, biasanya sebelum kita ganti color, kita ganti warna gitu. Nah, aku dulu sama teman-teman tim itu tuh kita ngetes dulu tuh biasanya. Entah kita lewat polling Instagram gitu kan, biasanya kayak di story itu kan ada polling gitu kan, kita tanya aja mereka pendapatnya, kira-kira menurut kalian kalau misalkan kita pakai warna ini, kalian approve atau enggak gitu, kalian suka atau enggak gitu. Nah, ternyata ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak gitu. Nah, nanti banyak yang mana gitu. Kalau ternyata banyak yang bilang enggak, oh berarti ya nggak usah diganti gitu. Tapi kalau emang ngerasa iya gitu, perlu diganti nih, yang ini lebih bagus nih gitu, ya udah kita ganti gitu. Balik lagi nih, kita bikin konten tuh buat siapa, tujuannya apa. Nah, kalau misalkan emang buat buat diri sendiri gitu ya menurut aku sih nggak apa-apa sih kalau misalkan mau diganti-ganti semaunya gitu. Toh yang merasakan kan diri kita sendiri gitu. Nah, tapi kalau misalkan emang kamu pengen bikin itu buat orang lain gitu, nah lihat lagi nih, kira-kira orang lain itu apakah mereka bakal suka sama perubahan itu atau enggak. Oke, itu dia ya Konita. Kira-kira ada pertanyaan, ada feedback buat jawaban dari Kak Cin? Aman Kak, makasih ya Kak. Oke. Sama-sama, makasih. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Kak Cin atas kesempatan dan kesediaannya untuk memberikan pengetahuannya, sharing-sharing ilmunya di teman-teman Psikopixel. Oke, kalau begitu kita tutup saja Psikopixelation kita yang pertama pada hari ini dengan membaca hamdalah. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Psikopixel, warnai, maknai, fenomena, pikiran emosi
misteri manusia dengan media teknologi.